Halo, kalian lagi bareng Dimas di sini. Thank you sudah mampir. Hari ini gue bakal share tentang satu hal yang mungkin lumayan membanggakan kali ya. Sebagai bagian dari salah satu perusahaan entertainment teknologi terbesar di Indonesia, called Loket, yang dimana Loket juga sekarang sudah menjadi part of Gojek Group, Gojek Family. So Gojek sekarang itu makin gede. Selain yang mungkin kalian dengar, Gojek sudah banyak produknya, sudah ada di berbagai negara, dan sebenarnya nggak banyak yang tahu bahwa Gojek itu juga memiliki beberapa company, di mana company-company ini berada di luar ekosistemnya Gojek. Nah, salah satunya adalah Loket, company yang fokus untuk event and entertainment technology, di mana gue sekarang berkarir di company tersebut sebagai Vice President Marketing dan Lead untuk bisnis Loket.com. Nah, hari ini yang mau gue share itu adalah banyak sekali gue mendapatkan pertanyaan terkait Dimas ini di masa lockdown, di masa pandemi, dan bahkan baru diumumkan bakal PSBB lagi. Loket itu gimana sih nasibnya? Kalian itu adalah perusahaan yang terkait dengan event, dimana ketika Maret itu semua perusahaan event, perusahaan ticketing, perusahaan event teknologi shock karena pemerintah menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengumpulkan massa. Ya memang wajar sih dengan kondisi seperti ini, tapi yang ada di pikiran kami adalah gimana kita cari duit, karena perusahaan-perusahaan seperti IO, event teknologi, atau misalnya promotor itu dapat duitnya itu dari mengumpulkan massa. Nah, ini yang gue lupa pada tanggal berapa itu di Maret diumumkan, itu semua company shock. Kita di Loket sama aja, kita mungkin ada kali sekitar 4 hari kita silent, benar-benar bingung melihat masa depan company ini, karena di perusahaan-perusahaan teknologi up and down itu bisa terjadi sangat cepat sekali. Ambil contoh, bisa jadi di Januari kalian generate very good revenue, bisa jadi di mungkin semester 2 kalian tutup karena tidak bisa produce any revenue at all. Nah, di situ Loket melihat bahwa kita harus punya survival mode sendiri nih. Di kala pandemi ini, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Thanks God kita itu dipimpin oleh beberapa leader-leader yang very visioner dan memang punya daya bertahan tinggi. Kita ada Pak Edi dan Pak Bagus sebagai CEO, di mana mereka langsung berpikir apa jalan keluarnya. Of course, setiap orang pada saat itu sudah tahu jalan keluarnya satu-satunya adalah event online. Nah, tapi event online sendiri ini kita sudah tahu kan, di Indonesia itu nggak pernah punya panggung. Bisa gue bilang event online itu yang pakai cuman perusahaan-perusahaan teknologi besar, di mana mereka menjangkau klien-klien mereka untuk training itu pakai event online atau webinar. Let's say Microsoft, SAP, terus Oracle, mereka sering tuh bikin semacam webinar dalam proses edukasi produk mereka. Selain itu nggak ada. Online konser nggak ada yang nonton. Workshop kecil yang sifatnya webinar sepi, apalagi yang lain. Nah, tapi apa boleh buat, masa depannya kalau misalnya proses atau kondisi pandemi seperti ini hanya online event. Apa yang dilakukan Loket pada saat itu? Loket berpikir bagaimana caranya mereka bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang dilakukan Loket adalah Loket mencoba membuka akses platform streaming lain untuk bisa terkoneksi dengan tiketing Loket. Itu adalah langkah Loket nomor 1. Jadi pada saat itu saya ingat semua orang matanya menuju ke Zoom, terus Google Hangout, terus pada pakai YouTube Unlisted, terus ada juga pakai Twitch, banyak. Nah, bahkan ya kita juga tahu bahwa ada platform-platform seperti video.com, terus Kaskus pun punya Kaskus TV gitu kan. Yang Loket buat adalah kami mencoba mengoprek sistem Loket.com yang tadinya fokus untuk offline event, itu menjadi ramah terhadap platform online event lain.
Jadi contohnya platform-platform seperti Zoom dan lain-lain tadi, mereka bisa bikin tiketing acaranya itu di Loket. Caranya seperti apa? Di Loket sudah diaktifkan, ada mode di mana kita bisa memilih bahwa event kita adalah event online. Ketika kita pilih event online, kita tinggal masukkan link event online kita, let's say link Zoom-nya atau link Google Hangout-nya ke dalam sistem yang sudah disiapkan. Jadi prosesnya nanti untuk setiap orang yang sudah membeli tiket atau meregisterkan diri mereka di event tersebut, mereka akan mendapatkan e-tiket berisi link dari event online event yang event creator sudah bikin. Jadi hanya orang-orang yang membayar atau sudah mendaftar yang akan mendapatkan link tersebut. Dengan membuka ekosistem tersebut, secara mengejutkan Loket mendapatkan ribuan event-event online yang dibuat platform tiketingnya di atas platform Loket. Sehingga dari yang tadi kami panik bagaimana caranya punya event, ternyata kami masih bisa punya ribuan event per bulan. Pertanyaan beberapa muncul. Kenapa banyak sekali Mas Dimas? Ada ribuan event, apakah benar webinar langsung sebanyak itu? Nah, menariknya dengan keterpaksaan orang-orang untuk consume online event, yes, I can say terpaksa awalnya. Orang-orang akhirnya jadi mau belajar. Ketika mereka mau belajar untuk menikmati online event, mereka akhirnya dapat banyak plus things-nya juga, walaupun mereka lost experience offline-nya, tapi mereka mendapatkan kemudahan, mereka mendapatkan penghematan waktu, mereka mendapatkan penghematan uang karena biasanya harga tiketnya jauh lebih murah, sehingga pada akhirnya mereka bisa sangat efisien dalam satu waktu atau dalam satu hari mereka bisa consume banyak sekali event online. Ini bagus buat mereka. Apabila acaranya hiburan, mereka akan lebih terhibur, banyak pilihan hiburan. Apabila acaranya memang knowledge based, mereka akan dapatkan banyak ilmu pengetahuan gitu. Dari situ dengan banyaknya needs dari orang-orang yang ingin mengkonsum online event creator juga merasa tertantang, dan ketika mereka meng-create satu event online ternyata mudah sekali. Mereka cuma butuh sumber daya yang sederhana, jumlah orang yang mungkin sedikit, terus modal yang sedikit, mereka bisa bikin online event dengan gampang. Nah, jumlah besar orang-orang yang ingin menonton ditambah jumlah besar orang-orang yang ingin membuat event, akhirnya membuat ekosistem online event itu kuat kembali. Dan pada akhirnya dengan platform seperti Zoom, dengan Google Hangout, terus dengan YouTube Unlisted, ditambah platform tiketing dari Loket agar orang-orang tetap bisa monetisasi eventnya, industri ini kembali bergairah. Nah, itu yang kita lihat sebagai fase pertama Loket untuk menyelamatkan diri di momen ini. Nah, ketika Loket melihat ini, oke, what's next? Jadi ketika Loket melihat ada batu sandungan dari model Loket bekerja sama dengan streaming luar ini, streaming eksternal ini. Problemnya adalah apabila link-link dari streaming provider ini dipakai, itu rata-rata tidak unik. Sehingga let's say apabila Budi membeli satu event, tiket event, dia akan memperoleh satu link yang tidak unik. Kalau Budi bundle, dia bisa share link tersebut ke banyak orang. Sehingga mulai banyak event creator yang protes bahwa apabila yang beli 50, kok yang nonton itu 100. Ini kerugian materi yang cukup besar buat mereka, loss opportunity yang cukup besar buat mereka. Nah, alhasil Loket berpikir kembali, apa yang bisa kami lakukan? Alhasil kami menciptakan apa yang namanya Loket Live. Loket Live ini adalah bentuk nyata bahwa platform streaming yang kita own sendiri itu bisa kita jahit dengan sistem tiketing kita. Nah, jadi bayangin aja, orang-orang yang bikin event dengan Loket Live mempergunakan streaming dari Loket, itu mereka akan bisa menjual tiketnya dengan sangat secure. Sehingga orang-orang yang membeli hanya mendapatkan satu link yang bersifat unik, tidak bisa mereka share, dan tidak bisa juga mereka tonton lewat device yang berbeda dalam satu waktu bersamaan.
So, istilahnya satu pasang mata untuk satu akses menonton. Nah, ini akhirnya menjadi masa depan yang oke sekali untuk diimplementasikan untuk online event kita. Alhasil, ini membawa gelombang event-event profesional besar yang terjadi lewat Loket Live. Kalau tidak salah, sekitar dalam waktu 2 bulan lewat, kami itu memproduce lebih dari 100 online concert dari musisi-musisi besar. Ambil contoh Erwin Gutawa, Tulus, Pamungkas, ada Hindia, ada Slang, dan banyak lagi, Isyana Saraswati, semuanya memakai platform Loket Live. Ini sebuah kebanggaan besar untuk kita semua. Dari sini kita melihat bahwa Loket sudah bisa menancapkan kaki dengan kuat di momen pandemi ini untuk tetap eksis, dan apalagi berikutnya. Loket sedang mempersiapkan bahwa nantinya bukan cuma musisi-musisi besar, tapi akan banyak orang-orang dari rumah bisa memanfaatkan Loket Live. Imagine kalau misalnya kalian adalah orang yang memiliki skill tertentu, dan skill-skill tersebut kalian anggap sangat bisa dijual. Loket akan memfasilitasi untuk kalian dengan mudahnya membuat event online dari rumah, memanfaatkan kamera dari webcam kalian, dan langsung menjual skill kalian dan secara secure bisa dikonsum dengan transaction tiket yang sudah dijaga lewat akses kontrolnya Loket. Ini sebentar lagi akan kami launch, dan di sini saya bocorkan. Nah, lewat hal-hal tersebut kita akan melihat masa depan event online berikutnya. Dan nantinya, apa masa depan event online ketika sudah selesai pandemi? Yang saya lihat adalah totally hybrid event. Imagine, mungkin kalian-kalian di sini ada tahu bahwa Ismaya sempat menyelenggarakan DWP itu di Bali. Imagine kalau ada lagi konser DWP di Bali. Akan ada orang-orang yang punya banyak duit akan terbang langsung menikmati konser tersebut di Bali. Tapi akan ada di Jakarta lokasi yang kita sebut satellite location untuk DWP, di mana di sana akan ada layar raksasa dan orang-orang yang tidak bisa terbang ke Bali akan beli tiket untuk nonton dan party bersama di satellite location mereka di Jakarta. Nonton di layar gede, mereka nonton DJ-nya bermain, dan benar-benar feel-nya itu dibuat seperti nonton konser itu direct di lokasi. Nah, akan ada tipe ketiga, orang-orang yang mungkin sedang sakit atau sedang tidak punya banyak uang. Mereka akan beli tiket online pure untuk nonton di rumah. Nah, that's why online event itu tidak akan mati, tapi akan berevolusi dan bergabung dengan event offline untuk membentuk apa yang namanya hybrid event. Nah, Loket akan ada di sana untuk membantu para event creator berkarya lewat hybrid event. Itu dia sedikit cerita ini dari pertanyaan-pertanyaan orang mengenai bagaimana industri event kita ke depan dan bagaimana Loket berkontribusi di sana. Semoga akan membawa banyak inspirasi untuk kita-kita yang berkarya di industri ini. Oke, terima kasih untuk sampai detik ini masih menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan taruh di komen di bawah, kita bisa diskusi, dan please subscribe dan like atau unlike dan share video ini kalau video ini berguna buat kalian. Dadah.